Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang simpangan rata-rata, yang kedua yaitu tentang simpangan baku, yang ketiga yaitu tentang variance, yang keempat tentang koefisien variance, dan yang kelima adalah tentang unit standar angka baku. Jadi untuk pembahasan pertama yaitu tentang simpangan rata-rata. Jadi pada simpangan rata-rata ini kita akan membahas tentang yang pertama tentang pengertian simpangan rata-rata. Yang kedua adalah tentang kegunaannya. Yang ketiga adalah tentang macam-macam simpangan rata-rata. Untuk pengertian dari simpangan rata-rata itu sendiri, yaitu rata-rata hitung dari nilai absolut deviasi terhadap nilai rata-rata hitung. Jadi kegunaan dari simpangan rata-rata ini nantinya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata ini terbagi dua. Yang pertama adalah ungrup data, yaitu data tunggal. Nanti yang kedua adalah grup data, yaitu data berkelompok. Untuk data tunggal, di sini kita membahasnya menggunakan rumus sampel. Jadi di sini simpangan rata-rata itu dilambangkan dengan SR, simpangan rata-rata. Rumusnya adalah sigma dari I sampai N. Itu I-nya nanti dari 1 mulainya ya. Rumusnya adalah mutlak XI dikurang X bar per N. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Itu mutlak dari XI dikurang X bar per N. XI ini adalah nilai data KI. Oke. XI adalah nilai data KI. Misalnya nilai data ke-1, nilai data ke-2, atau nilai data ke-3. Nanti kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Sedangkan N adalah jumlah data sampel. Misalnya di sini, coba perhatikan contoh soal yang pertama ini. Diketahui data sebagai berikut: 8, 3, 5, 10, 2, 8, 5, 12, 10, 8, 7, 12. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Karena nanti nilai rata-rata ini berfungsi, yaitu kita akan nilai rata-rata ini akan dikurangi dengan XI atau nilai KI-nya. Oke, kita cari nilai rata-ratanya. X bar sama dengan, dan jumlahkan seluruh data ya. 8 tambah 3 tambah 5 tambah 10 tambah 2 tambah 8 tambah 5 tambah 12 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 12 dibagi dengan banyak data. Banyak data kita di sini adalah 12. Jadi rumus dari rata-rata itu adalah kita jumlahkan seluruh data, kemudian kita bagi dengan banyak data. Oke, di sini X barnya sama dengan, setelah kita jumlahkan seluruh data ini dapatnya 90 dibagi dengan 12. Jadi X bar kita di sini sama dengan yaitu 7,5. Setelah kita dapatkan X barnya, di sini kita akan mencari XI mutlak XI dikurang rata-rata. Oke, X barnya adalah 7,5. Kita masukkan data rata-ratanya terlebih dahulu ya. 7,5, 7,5. Nanti nilai XI itu kita kurangi dengan nilai X barnya. Kita kurangi 8 dikurang 7,5. Hasilnya di sini adalah 0,5. 3 dikurang 7,5 hasilnya adalah negatif 4,5. Karena simpangan rata-rata ini bersifatnya absolut, bersifat mutlak. Di nilainya itu nanti tidak boleh negatif, harus positif.
Di sini kita menggunakan tanda mutlak. Jadi 3 dikurang 7,5 adalah negatif 4,5. Mutlak dari negatif 4,5 adalah yaitu positif 4,5. 5 dikurang 7,5 adalah negatif 2,5. Sedangkan mutlak dari negatif 2,5 adalah positif 2,5. Jadi setiap nilai yang bernilai negatif nantinya, ketika kita mutlakkan, nilainya itu akan menjadi positif. Kita isi aja datanya ke bawah 2,5, 5,5, 0,5, kemudian 2,5, 4,5, 2,5, 0,5, 0,5, kemudian 4,5. Langkah selanjutnya lah kita jumlahkan seluruh mutlak dari XY dikurang X bar ini. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 31. Oke, setelah kita dapatkan, barulah di sini kita bisa mencari rata-ratanya. Kita buat rumusnya. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak dari XI dikurang dengan X bar per N. Oke, di sini kita dapatkan 31 dikurang dengan 12. Hasilnya 2,58. Jadi simpangan rata-rata kita di sini adalah 2,8. Jadi maksudnya di sini adalah 2,8 ini. Jadi jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya adalah 2,58. Oke. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata yang data berkelompok. Pembahasan berikutnya adalah mengenai grup data. Jadi grup datanya adalah data berkelompok. Di sini kita menggunakan rumus sampel. Kita pilih pennya terlebih dahulu ya. Di sini kita menggunakan rumus sampel, yaitu SR sama dengan simpangan rata-rata itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, yaitu FI nanti kita kali dengan mutlak dari XI dikurang X bar per N. SR inilah simpangan rata-rata, XI adalah nilai data ke I, nilai data ke 1, ke 2, ke 3. X bar adalah rata-rata hitung sampel, N jumlah data sampel, kemudian FI adalah nilai frekuensi KI. Di sini XI kita tukar ya. Ini X ini adalah nilai tengah. Jadi yang membedakan XI data berkelompok dengan data tunggal adalah kalau XI pada data berkelompok itu nilai tengah, sedangkan kalau XI pada data tunggal yaitu nilai KI. Oke, kita cari, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap sampel 25 keluarga. Datanya lah sebagai berikut. Oke, kita cari ya. Inilah datanya yang ada pada tabel ini. Maka di sini kita akan mencari hitungan simpangan rata-ratanya. Inilah perintahnya. Oke, kita jawab. XI kita jumlahkan, FI-nya di sini jumlahnya adalah 25 ya. FI jumlahnya di sini 25 keluarga, 25. Kemudian kita cari XI-nya adalah, XI ini adalah nilai tengah. Caranya cari nilai tengah 30 ditambah 39. Ini kita bagi 2. Kita bagi 2. Ini dapatnya, kita hapus dulu.
Oke, ini caranya lah, kita jumlahkan 30 ditambah 9. Kemudian kita bagi 2. Kita pilih pennya aja. 30 ditambah 39 kita bagi 2, dapatnya 34,5. Kemudian untuk kelas kedua lah 40 ditambah 49, kita bagi 2, dapatnya adalah 44,5. Begitu juga dengan ke seterusnya, kita dapat kali 54,5, kemudian dapatnya 64,5, dan 74, jadi supaya lebih mudah kita mengerjakan untuk soal data berkelompok, maka kita buat lebih dulu tabelnya. Di yang pada tabelnya adalah data-data yang akan kita butuhkan dalam menyelesaikan yang ditanya, yaitu tentang simpangan rata-rata. Kemudian untuk FI dikali XI, FI ini adalah frekuensi KI. Misalnya frekuensi ke1 ini kita kalikan dengan nilai tengah ke1, jadi 3 dikali 34,5, hasilnya 103,5. 8 dikali 44,5, hasilnya 356. 7 dikali 54,5, hasilnya 381,5. 4 dikali 64,5, hasilnya 258. 3 dikali 74,5, hasilnya 223,5. Kemudian FI dikali X ini kita jumlahkan. Jadi ini nanti fungsinya lah untuk mencari nilai rata-rata ya. Oke, 1322. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan lah, kita cari nilai rata-rata yang terlebih dahulu. X bar sama dengan, kita jumlahkan seluruh ini, sigma FI dikali XI per N. Sigma FI dikali XI adalah 1322, bagi N kita atau frekuensinya itu 25. Nanti kita dapatkan di sini hasilnya adalah 52,9. Barulah kita bisa mengisi atau menyelesaikan tabel berikutnya. Ini kita isi rata-ratanya 52,9. Setelah itu, di sini kita cari mutlak dari XI dikurang X bar. XI kita adalah nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Di sini 34,5 dikurang 52,9, hasilnya adalah negatif 18,4. Karena di sini ada tanda mutlak, maka yang negatif itu kita positifkan. Dan di sini dapatnya 18,4. Dan 44,5 dikurang 52,9, hasilnya adalah negatif 8,4. Karena di sini ada tanda mutlaknya, maka yang negatif tadi kita positifkan, hasilnya 8,4. Hasil selanjutnya adalah 1,6, 11,6, 21,6. Dan ini kita jumlahkan. Jadi setelah kita jumlahkan, nanti barulah kita kali dengan FI. Dapatnya 61,6. Oke, kemudian FI dikali XI dikurang X bar. Jadi FI ini kita kali dengan XI dikurang X bar. Hasilnya di sini adalah 55,2. 3 dikali dengan 18,4, hasilnya 55,2. Kemudian 67,2. 11,2. Kemudian 46,4, kemudian 64,8. Hasilnya di sini adalah 244,8. Oke. Barulah di sini kita bisa mencari nilai simpangan rata-rata. Karena data-data yang kan kita butuhkan untuk mencari simpangan rata-rata sudah lengkap. Kita buat rumusnya, XR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali X mutlak XI dikurang X bar per N.
Yang di atas ini adalah dapatnya 244,8. Kita bagi dengan 25. Jadi kita dapatkan SR itu sama dengan 9,79. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 9,79. Jadi maksudnya di sini adalah jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya adalah sebanyak 9,79. Demikian penjelasan tentang simpangan rata-rata. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan baku. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.